Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. Halo Liders, minggu kemarin kita udah seru-seruan nih ngebahas tentang relationship menurut dari couple dan juga orang-orang yang single. Nah, minggu ini tuh kita bakal ngebahas tentang man versus woman tapi dalam kehidupan gitu. Kali ini Nanat kedatangan dua tamu yang mereka tuh sudah menikah cukup lama dan mereka tuh punya story-story menarik lah ceritanya gitu. Boleh dong perkenalan diri narasumber yang spesial ini. Halo, gue Devi. Ini suami gue. Hai, saya Andri. Gue sibuk kerja setiap hari. Gua wira swasta. Sudah menikah berapa lama nih? Kalau boleh tahu. September ini 17 tahun. 17 tahun. Wah, sudah cukup lama ya, udah sweet 17 gitu ya. Lumayan. Berarti anak-anak udah gede gitu ya, udah mau sweet 17-an gitu ya. Sudah mulai dewasa gitu. Biasa aja. Oke. Nah, kita bakal ngebahas tentang man versus woman di dalam kehidupan nih. Kenapa kita manggil Koko sama Cici tuh karena gimana ya, kalau menurut aku tuh kalau paling enak tuh ngomongin soal perbedaan cowok dan cewek dalam kehidupan itu kalau misalkan mereka udah tinggal bersama gitu. Dan itu kan harus yang sudah menikah lama gitu kan. Gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan sih yang bakal aku tanyain gitu. Oke? Oke. Oke deh. Aku kepo sih sebenarnya kayak aku kan belum menikah nih, statusnya belum menikah. Jadi belum tahu nih kalau misalkan pernikahan itu seperti apa. Nah, kalau misalkan Koko sama Cici nih dari dulu zaman pacaran sama sekarang tuh ada perbedaan nggak sih? Zaman pacaran dulu misalkan lebih lovey-dovey gitu, yang lebih kayak sayang, kangen gitu kan. Biasanya kan kalau pacaran kayak gitu. Kan kalau udah menikah kan biasanya lebih nggak terlalu sih. Aku nggak tahu, makanya aku nanya sih sama Cici sama Koko. Gimana? Pastinya juga ada lah pernikahan dan sebelum menikah gitu ya, masa pacaran tentunya segala sesuatunya memikirkan pasangan kita itu segala sesuatu yang baik-baik gitu. Kita belum tahu karakternya, belum tahu sifat aslinya gitu. Jadi ketika pas nikah ya itu keburukan, kebaikan semua di depan kita. Jadi ketahuan busuk-busuknya lah ya gitu sebutannya gitu. Kalau misalkan Cici deh, kalau dari Cici gimana Ci? Kayaknya Misalkan kayak kalau zaman dulu si Koko lebih care, lebih kayak sayang kamu mau kemana gitu kan, biasanya kayak gitu kan kalau zaman pacaran. mungkin kalau dulu gue suka kasih tahu kan, misalnya mau pergi kemana, pakai bajunya gini ya, atau enggak occasionnya gini. Kalau sekarang kayak lebih ya udahlah, yang penting nyaman gitu. Jadi lebih nggak terlalu mikirin penampilan gitu ya. Kalau dulu kan lebih kayak yang penting gue harus tampil cantik supaya pacar gue seneng gitu kan, sebutannya gitu ya. Iya, ada gitu ya. Ternyata sama juga ya. Oke. Nah, sebenarnya kan sudah jadi suami sama istri kan. Ada nggak sih perbedaan gitu antara istri dan suami gitu kan? Biasanya kalau misalkan cowok itu kan lebih ke arah kayak goal oriented gitu kan sebutannya gitu kan. Kalau cewek mungkin lebih ke arah detail gitu kan. Nah, itu ada nggak sih yang kayak gitu-gitunya setelah menikah gitu? Tentu saja ada ya. Kita udah nikah, berarti kan kita kalau misalkan merencanakan sesuatu, biasanya laki-laki lebih ke tujuan akhirnya gitu. Tujuan akhir yang akan dicapai gitu. Jadi biasanya laki-laki itu fokus apa yang akan dicapai gitu, tanpa memikirkan prosesnya. Misalkan mau pergi ke satu tempat gitu, mau berlibur. Nah, biasanya laki-laki mempersiapkan mobil lah paling yang paling gampangnya, soalnya dipegang gitu ya, paling isiin bensin gitu kan ya. Yang isi bensin gitu. Nah, biasanya kan istri yang akan mempersiapkan perlengkapan suaminya, buat anak-anaknya gitu sih. Jadi kayak kalau misalkan istri itu jadi lebih ke arah yang mempersiapkan detail-detailnya gitu, dan cowok tuh yang lebih ke arah kayak garis besarnya gitu ya. Kayak gitu. Cuman oke, gue mau liburan ke sini ya, udah aja gitu. Paling yang nyiapin kayak yang hal-hal akomodasi gitu, tiket atau gitu. apa Jadi paling gitu. nanya doang,
ini udah ya gitu. Tapi kalau misalnya cewek kan lebih kepikiran tuh, misalnya bawa anak, misalnya kita bakal pergi pagi, berarti kita bakal nyiapin makan pagi anak-anak tuh di jalan, gitu kan, udah dipikirin tuh. Nanti nyampe di tempat tujuan tuh mungkin hotel belum check in kan, nah gue harus mikir juga, oh berarti harus kemana dulu nih, dengan bawa barang-barang kayak gitu-gitu. Kalau cowok-cowok kan biasa nggak kepikiran kayak gitu. Biasanya lebih karena yang penting gue nyampe ke sana, Iya. dan itu ya cuma ini gitu ya. Kalau cewek lebih ke detailnya gitu Iya, ya. langsung kayak otomatis gitu, tek oh iya berarti gini gitu. Oh iya. Aku pernah ada pengalaman kayaknya ya. Masih saja pengalaman terjadi ya. Karena ini penolongnya sepadan. Penolongnya sepadan. Oh gitu. Oh iya. Terus kalau misalkan kayak misalkan kan udah pernah nggak sih, kan ini kan ada perbedaan nih, cowok lebih ke goal oriented dan cewek lebih ke arah solusi dan kayak planningnya sisanya, perintilannya gitu. Nah, pernah ada cekcok gitu nggak sih, kayak kenapa sih lu cuma mikirinnya ke arah detailnya doang, nggak mikirin jalan garis besarnya gitu? Pernah ada story gitu nggak sih? Ada ya, pasti komplain Pasti ada gitu lah ya. pasti ada. Apalagi awal-awal kita married kan ya masih penyesuaian juga lah ya. Jadi kayak banyak sih urusan-urusan yang menurut dia itu kayak itu mah hal kayak gitu nggak usah diributin gitu. Tapi buat gue tuh kayaknya tuh big problem banget gitu. Kayak contohnya soal odol kan. Kenapa ada soal odol? Waktu kan gue tuh nggak suka gitu odol tuh dipencet dari atas gitu. Oh, maksudnya Dipencetnya tuh dari bawah aja gitu kan, jadi nanti abisnya tuh rapih Dari bawah gitu. doang. Oh, biar rapi, biar semuanya terpakai gitu ya. Iya. Nah, sedangkan buat dia tuh kayaknya ya nggak apa-apa, mau dari tengah, dari depan, mau dari Yang penting habis. belakang, yang penting habis, dan menurut dia rapi-rapi aja gitu. Menurut gua yang namanya rapi tuh standarnya kayak gitu kan. Kadang-kadang buat gua lama-lama ya kesal juga, marah jadinya kan. Karena cuma gara-gara masalah odol ya sebenarnya. gitu. Masalah sepele banget sih itu sebutannya kan ya. bagi gua gitu, tapi bagi istri kan itu sebenarnya ya ngerti sih dia budaya di keluarganya seperti itu gitu. Diajarkannya Ada seperti perbedaan itu. Ada perbedaan di dalam pengajaran atau misalkan kultur budayanya masing-masing pasangan gitu. Pernah nggak sih kayak ngerasa kalau misalnya aku nanya Koko nih ya, kok pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan Cici gitu ya, kan kalau cewek itu kan lebih detail gitu ya, kayak ngomongin soal kayak cari makan apa, mikirin makannya apa, terus kayak gitu harus ngapain apa segala macamnya gitu. Pernah nggak sih kesel kayak udahlah itu mah nanti aja lah, nanti juga pasti kepikiran kayak gitu. Pernah nggak sih kejadian marah kayak gitu kayak kesel nih, ini kenapa sih istri gue kayak gini mikirnya terlalu detail Rese gitu, gitu ya. rese banget gitu kan. Pernah nggak ada kejadian gitu? Pernah juga ya. Pernah sih. Atau biasanya kalau kita mau makan gitu. Makan biasanya kan laki-laki itu lebih simpel gitu ya, mau makan kemana gitu, terserah. Karena kalau saya sendiri sih bisa ngikutin apapun makanan bisa dimakan lah istilahnya ya. Yang penting kenyang gitu sebutannya. Kenyang gitu kan. Kalau istri lebih ada makanan tertentu yang nggak bisa gitu. Tapi ketika pas laki-laki karena udah pengen beres ngikutin istri karena istri lebih banyak ketentuan lah istilahnya. Nah biasanya istri pun ngerasa bahwa tolong ikut, ada ide makan apa ikut gitu. aja sih, kayak nggak pernah ngasih ide. Oh iya. Semuanya kayak gue yang harus mikirin. Biasanya Iya, kan? ini orang kenapa sih nggak mau mikir gitu kan ya? Iya. Iya gitu. Tapi saya Jadi kalau misalkan dilanjutin ketika saya ngasih ide, pasti istri juga, aduh udahlah jangan, yang ini aku nggak suka, yang ini. Akhirnya kan balik lagi gitu Nah, iya, kan, ke istri gitu. Iya, balik lagi ujungnya kayak istri gitu, tapi serba salah gitu. Ya. Ini laki-laki itu serba salah, bener berarti ya? Nah, umum lah nanti juga akan diselesaikan gitu. Iya. Nah, aku sekarang mau nanya nih, kalau misalkan pembagian tugas itu gimana sih? Kayak misalkan, kan biasanya kan ada apa namanya kayak pemahaman gitu kalau misalkan istri tuh harus di rumah gitu, lu pokoknya harus di rumah masak, ngurus rumah, ngurus anak gitu kan, dan pokoknya suami yang cari kerja gitu. Tapi kan sekarang kasusnya Cidevi kerja nih, nah itu tuh gimana tuh? ya kita sih ngejalanin rumah tangga kita tuh partner aja ya. Kayak kita
ngerjain bareng-bareng gitu. Jadi bukan berarti dia hanya bisa ngerjain itu dan gue hanya bisa ngerjain ini gitu. Jadi kalaupun gue bekerja itu ya menurut gue sih gak apa-apa ya selama gue masih bisa gitu kan. Ngebantu keluarga ya baik juga sih. Makanya jadi kayak ngurus rumah tangga juga, Cici juga tetap ngurus, Koko juga tetap ngurus, tapi Cici juga kerja, Koko juga kerja gitu kan ya. Nah, saya ada waktunya lebih luang daripada istri kan yang bekerja office hour. Jadi ketika pas anak-anak di rumah ya laki-laki juga saya pikir harus bisa juga. Karena kehadiran ayah juga sangat penting buat anak-anak ketika misalkan kasih sayang si anak terpenuhi oleh orang tuanya itu akan lebih baik. secure, Lebih baik. gitu, lebih baik sih. Ya, ketika misalkan anak-anak pertama kita anak-anak bisa sepeda, kayaknya orang tuanya, papanya sendiri yang harus bisa ngajarin daripada ngajarin orang tua. Ya, ngajarin berenang misalnya, dia pertama segala sesuatu bisa akan sangat senang gitu orang tua bisa ngajarin langsung gitu. Jadi benar-benar kayak menjalankan tugas-tugas itu sebagai partner gitu kan ya, apalagi dalam keluarga gitu. Betul. Tidak ada pemikiran, oh ini tugas istri, ini tugas suami, enggak, kita sama-sama mungkin bisa istri bisa melakukan tugas yang biasa dilakukan suami misalkan ya, suami juga bisa melakukan tugas istri gitu, misalnya ngepel kayak gitu waktu Masak gitu ya. Kalau masak ini berarti Koko juga masak di rumah? Iya. Jadi Cici masak, Koko juga masak gitu? Nah, waktu pas bayi kita sama-sama misalkan ngurus bayi ya, fokus gitu, ganti popok lah, semua yang biasa dilakukan ya. Ya. Berarti beneran seperti partner lah ya, saling bantu gitu. Kalau misalnya yang satu nggak bisa, yang satu lagi juga bantuin gitu kan. Satu nggak bisa gantian gitu kan ya. Iya. Terus kalau misalkan ini kan ada perbedaan nih, tadi kan seperti bahas perbedaan masalah kayak kalau cowok tuh goal oriented, cewek lebih ke solusi gitu kan ya. Nah itu tuh gimana sih? Apakah ada solusi untuk jalan tengahnya gitu? Pasti pernah ngalamin kan kayak ada masalah cuman gara-gara kenapa sih lu begini gitu, kok cowok begini sih, kok cewek begini sih, pasti itu masalah besar gitu kan. Nah itu tuh gimana gitu? Ya kita mau nggak mau ya komunikasi ya. Komunikasi. Itu memang itu practicing setiap hari sih kayak komunikasi ya. Kadang-kadang kan diomongin tapi timingnya salah, atau enggak attitude-nya salah, cara ngomongnya salah, nadanya salah, kondisi kitanya waktu diomongin lagi kurang fit atau misalnya lagi bete gitu kan, diomongin hal yang kayak bikin sakit hati gitu kan, ya itu komunikasinya jadi nggak jalan, soalnya nggak akan keterima gitu. Jadi kita ya belajar sih lama-lama kalau kita mau merubah sesuatu atau misalnya ada sesuatu yang kurang srek, ya dikomunikasin sih, tapi ya itu ya dengan cara-caranya ya. Dengan timing yang tepat, kata-kata yang tepat gitu kan ya. Ya, terus nadanya juga gitu. Jangan sambil nada tinggi gitu. Ya, jadi harus rada-rada Pak bisa nggak kalau kamu gini. Itu kan mungkin langsung masuk ke dia kan. Lebih bisa diterima gitu sama Dana ya. Kalau misalnya gue ngomongnya dia juga udah sebel duluan kali ya. Ini apa nih orang gitu kan ya. Boro-boro bisa kita ngobrol komunikasi gitu. Jadi ya udah langsung buntu, itu udah langsung ujung-ujungnya berantem doang yang ada gitu. Barijeng solusinya nggak ada gitu. Jadi dulu kita gitu sih, tapi lama-lama kita belajar nih kayaknya nggak bener nih. Kita perbaikin. Sekarang juga masih sih kadang-kadang suka lupa ya. Suka keceplosan, suka kesleo ya. Coba lagi dicoba. Udah keburu emosi duluan, ngomongnya jadi tinggi. Padahal sebenarnya harusnya ngomongnya lebih rendah, lebih biasa aja. Biasa aja, gitu. Masa ngegas. Masa ngegas gitu kan, nggak usah gaslighting gitu kan sebenarnya. Iya. Kalau saya dari Koko gimana kok? Sama kok, sesuai dengan komunikasi, ngobrol, atau mungkin harus ada perubahan dari diri kita gitu? Ya sebenarnya kan kalau kita sih merasa pernikahan itu dua orang yang berdosa gitu, jadi sama-sama berdosa diikatkan dalam suatu pernikahan yang kudus gitu. Dan pasti adalah kekecewaan gitu ya ketika pas pasangan kita melakukan sesuatu. Tapi
Tapi kita berpikir bahwa pernikahan kita harus berpusat kepada kasih Tuhan gitu, berpusat kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan mengampuni umatnya itu pada saat kita berdosa gitu, dan Tuhan juga pasti mengampuni terus gitu. Nah, begitupun juga dalam pernikahan kita tidak memandang istri saya akan melakukan sesuatu ketika saya berbaik gitu, melakukan apa yang diperlukan istri saya melakukan, tapi saya berpusat atau berpedoman kepada kasih Tuhan gitu. Jadi tidak memandang pasangan saya lagi baik, nanti saya nggak akan baik lagi gitu ya. Jadi transaksional, nggak seperti itu sih. Jadi kita berpikir kasih Tuhan yang menyatukan kita lah ya. Udah ya Tuhan aja udah maksudnya maafin kita, akan terima kita ada apa adanya gitu. Jadi ya kita sebagai suami istri ya murid Tuhan juga ya, kita juga harus ngelakuin gitu sih. Karena kalau di pernikahan tuh ya setiap perbedaan-perbedaan gitu ya bisa jadi pemicu pertengkaran, bisa juga jadi bikin kita makin gede wawasannya, makin mengerti apa sih. Makin ngerti gitu kalau misalkan permasalahan ini bagaimana gitu ya. Iya. Pernah nggak sih kayak terjadi kayak permasalahan ini kan pasti kan harus ada solusinya gitu kan, seperti yang tadi dibilangin gitu. Nah, kalau misalkan si masalah ini susah banget ditemukan solusinya nih, gimana? Sebenarnya tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar ya, kalau misalkan itu. Gitu Pasti ya. ada jalan keluarnya. Pasti ya? ada jalan keluar gitu. Biasanya kalau misalkan kita ada masalah berat atau misal diskusi, tapi kita misalkan tidak ada yang ngerasa tidak ada jalan keluar gitu, ya kita sama-sama bersandar pada Tuhan gitu. Dan itu biasanya tuh tidak terasa gitu, tidak kita sadari justru ada jalan keluar. Oh iya ya. Gitu. Tapi ya untungnya juga kita kan ada dalam satu komunitas juga ya. Kita punya satu komunitas yang positif. Jadi kalau kita memang udah berat banget, udah rasanya kayak perbedaan itu kayak bikin pengen kita pisah, ya kita punya sih kayak support system gitu, kayak teman-teman care group kita gitu. Di gereja juga kita punya pastor yang bisa kita ajak ngobrol gitu. Jadi itu sih ngebantu ya, bantu buat kita juga waktu nemuin solusi lah gitu. Ya. Kalau misalkan aku pengen boleh tanya gitu ya, satu kata deh buat suami dan istri gitu. Maksudnya kayak istri mau ngomong sama suami apa, satu kata aja gitu. Suami aku tuh sebagai apa aku gitu, misalkan. Nanti gantian ya. Apa ya? Suamiku itu tong sampahnya aku gitu, tong sampahnya aku. Oke. Kalau Koko nih? Penolong yang sepadan. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku lihat ya, kan emang cowok dan cewek itu ada perbedaan kan, ada banyak banget perbedaan, tapi Tuhan tuh menciptakan cowok dan cewek tuh untuk saling melengkapi, betul nggak sih? Bener nggak sih? Kerasa nggak sih? Kerasa banget kan? Kalau misalkan kayak misalkan apa ya, orangnya sama nih, kita sama, udah gitu hidup bersama lama gitu kan, tapi nggak saling melengkapi kan susah juga gitu kan sebutannya. Nah, oleh Danas emang ternyata tuh Tuhan tuh baik banget ya. Tuhan tuh menciptakan cowok dan cewek emang berbeda banget, tapi Tuhan tuh emang punya maksud untuk mereka berdua ini menjadi satu dan saling melengkapi begitu. Thank you banget ya Koko Cici udah datang ke podcast kita ini, udah mau ngobrol-ngobrol, udah mau sharing tentang married life. Jadi saya kepikiran juga kayak oh iya ya married life tuh seperti ini gitu kan ya. Thank you banget. Aduh. Pastinya mau lah gitu kan. Semoga berjalan dengan lancar. Thank you banget ya udah mau datang. Oh ya, oleh Danes jangan lupa buat nonton ya. Minggu depan kita bakal ada podcast yang lebih menarik lagi. Jadi stay tune dan terus nonton terus Dine In Podcast. Oke, share food, Share goodness. bye bye. You all the diners yang udah listening to our podcast ya. All the Diners, kalau All the Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All the Diners bisa DM kita di Instagram di @allthedining_.
Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye! Jangan lupa follow. Dine In Podcast! Share food. Share goodness!